Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq yuzhiruhu 'ala dini walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, nikmat dan inayahnya pada kita pada sore hari ini kita masih bisa melaksanakan kajian Kamis sore rutin. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, yang mana beliau membawa kita dari zaman yang begitu bodoh ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti di kajian kita pada sore hari ini. Marilah kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita masuk ke acara inti kita, yaitu yang akan disampaikan oleh Ustadz Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwan nas ayyuhum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu subhanahu fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita awali majelis yang berkah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian kita iringi pula dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Summa assalamu alayka ya Rasulullah.
Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah. Allah tumbuhkan dalam jiwa kita ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, serta Allah jauhkan dari diri kita segala macam bentuk kesedihan, kesusahan, kesengsaraan. Dan kita berharap mudah-mudahan sepanjang duduk kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala ini kita dicucuri dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan tafsir Al-Qur'an. Kita masuk pada awal surah Al-Qalam. Kemarin kita sudah menyelesaikan suratul Mulk, maka pada sore hari ini masuk pada surah Al-Qalam. Dalam Al-Quran urutan surah yang ke-68. Ada 52 ayat yang tergolong di antara surat Makkiyah. Baik, sebelum itu ana baca dulu. Pada sore hari ini kita akan membahas ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Suratul Qalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ikhwani wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Qalam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah surah Al-Alaq. Jadi ia diturunkan sesudah surah Al-Alaq. Kalau 5 ayat, yang pertama dalam surah Al-Alaq itu wahyu yang pertama kali diturunkan. Tapi selebihnya itu dalam
jangka beberapa waktu baru diturunkan. Ya. Dan surah Al-Qalam ini diturunkan setelah sempurnanya surat Al-Alaq. Nama surah ini yaitu surat Al-Qalam, diambil dari ayat yang pertama. Jadi diambil dari ayat yang pertama yang berbunyi Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi di ayat yang pertama itu Allah menyebutkan wal qalami wa ma yasturun. Ada kalimat al-qalam. Al-qalam yang bermakna pena. Jadi qalam itu maknanya pena. Dan ada lagi sebagian di antara ulama menyebutkan bahwa surat ini juga disebut atau dinamai juga dengan nama surat Nun. Jadi ada namanya surat Nun, ada juga yang menamakan menyebut sebutannya dengan surat Al-Qalam. Jadi benar keduanya. Surat Nun karena itu diawali dengan huruf Nun. Surat Al-Qalam itu diambil dari kalimat sesudahnya. Wal qalami wa ma yasturun. Baik. Di dalam surat Al-Qalam ini pada ayat yang pertama dan sampai ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang memiliki akhlak yang tinggi. Akhlak yang agung. Bukan seperti tuduhan orang-orang kafir. Tuduhan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang pada masa itu adalah masa jahiliyah. Di mana mereka mengatakan Nabi Muhammad itu dituduh sebagai seorang yang gila, seorang penyair, seorang dukun. Bahkan ada mengatakan Muhammad itu adalah seorang tukang sihir. Jadi banyak tuduhan-tuduhan itu. Kenapa? Karena tidak tahu lagi bagaimana untuk supaya Nabi Muhammad ini kalau bahasa kita kapok gitu kan, atau orang-orang yang pada saat itu tidak ada lagi mempercayai, maka diberikanlah tuduhan. Dan untuk melabelkan tuduhan ini mereka mengadakan kongres, mengadakan rapat besar. Sehingga ada yang mengusulkan macam-macam. Tapi semua yang dituduhkan itu bukan dari hati nurani mereka. Mereka dengan jujur mengatakan Muhammad adalah Al-Amin. Muhammad adalah seorang yang jujur, seorang yang amanah, seorang yang cerdas. Tapi harus dilabelkan dengan sesuatu supaya orang tidak mempercayai. Nah, begitu tantangan dakwah Nabi. Maka kalau kita berdakwah, terutama dakwah kita ini besar ya, kepada penguasa,
kepada pemerintah kala hari ini, maka siap-siap saja kita untuk dilabelkan dengan fitnah, dengan tuduhan-tuduhan. Seperti mana diceritakan oleh Allah dalam ayat ini. Jadi seorang Rasul, Nabi Muhammad, karena mengemban risalah dakwah untuk berdakwah kepada manusia supaya bertauhid kepada Allah, maka Rasulullah dituduh sebagai seorang yang gila, seorang yang penipu, tukang hasut kalau sekarang ya, banyak itu tuduhan. Apalagi tuduhnya tukang hasut lah. Karena tidak ada lagi yang bisa dilabelkan. Semuanya mengagumi sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat 1 sampai 7 ini merupakan bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap tuduhan-tuduhan orang-orang kafir, khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dulu makna-makna kata yang ada di dalam ayat-ayat ini. Nun, nun, tidak ada makna. Di dalam banyak tafsir para ulama, para mufassirin menyebutkan tafsirnya seperti Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir At-Tabari. Mereka semuanya bersepakat mengatakan huruf-huruf muqatta'ah di awal surah dari surah Al-Quran itu tidak ada yang tahu akan maknanya. Kenapa? Karena tidak disebutkan oleh Rasulullah. Tidak ada riwayat yang menyebutkan makna huruf-huruf muqatta'ah. Nun, Allahu a'lam bi muradi. Jadi hanya Allah yang tahu akan maksud dan tujuan. Namun ada pula sebagian daripada ulama kita mengambil faedah, mengambil hikmah, bukan tafsir, mengambil hikmah dari huruf-huruf itu. Alif, lam, mim, itu diambil hikmah. Terutama itu Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, di situ banyak menyebutkan fawaid, faedah huruf-huruf muqatta'ah di awal surah. Alif lam mim. Alif itu adalah huruf yang berada di awal. Alif. Lam itu huruf yang berada di tengah. Mim itu huruf yang berada di akhir. Nah, jadi awal itu adalah sesuai dengan cerita dalam surat Al-Baqarah, itu isinya awal penciptaan manusia. Nah, jadi itu ada kaitannya di situ. Itu faedah namanya, bukan tafsir. Bukan tafsir. Jangan sampai kita salah dalam memahami. Adapun makna yang sesungguhnya nun itu Allahu a'lam bi muradih. Itu pendapat yang telah disepakati oleh para ulama. Karena tidak ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah memberitahukan akan maknanya. Bisa dipahami ya? Termasuk dengan huruf-huruf muqatta'ah di dalam surat-surat yang lain. Ada Thaha, Qaf, Shad, Qa, Sim, Mim, Ain, Sin, Qaf. Banyak kan huruf-huruf yang ada di awal surah Al-Quran. Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Itu semuanya para ulama sepakat Allahu a'lam bi murad. Wal qalami, demi pena, wa ma yasturun, wa ma yasturun, dan apa
yang mereka tulis. Demi pena dan apa yang mereka tulis. Ini kita lihat maknanya dulu. Wama dan apa yang yasturun. Berarti mereka tulis. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta, bukanlah engkau atau tidaklah engkau bi ni'mati rabbika, dengan nikmat Rabbmu, bimajnun, artinya orang gila. Orang gila. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Dan sesungguhnya, wa innalaka, dan sesungguhnya bagimu, la ajran, benar-benar mendapatkan, ataupun bagimu ajran, ganjaran, ghaira mamnun, yang tidak putus-putus, yang tidak pernah habis-habis. Jadi ajran ghaira mamnun. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad, la ala khuluqin azim, benar-benar berada di dalam atau di atas khuluqin azim, akhlak yang agung. Jadi engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Fasatubsiru wa yubsirun. Fasatubsiru, maka kamu kelak akan melihat, wa yubsirun, dan kelak mereka pun, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak menyukai Nabi, mereka semuanya kelak juga akan melihat. Melihat apa? Bi ayyikumul maftun. Nah, disebutkan Allah bi ayyikumul maftun. Bi ayyikum. Artinya dengan siapa di antara kamu al-maftun, yang terfitnah itu. Al-maftun bermakna yang difitnah. Siapa orang yang difitnah itu? Artinya fitnahnya apa di sini? Gila. Siapa yang sebenarnya gila itu? Kamu kelak akan melihat sendiri. Yang gila itu siapa sebenarnya? Gitu kan? Apakah Muhammad atau mereka yang mendustakan? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, huwa a'lamu, dia yang paling mengetahui, biman dhalla an sabilih, terhadap siapa yang sesat, artinya yang dia sesatkan, an sabilih, dari jalan-jalannya, mana dari jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia yang maha mengetahui atau yang paling mengetahui bil muhtadin, dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahmakumullah. Sekarang kita melihat tafsir dari surah ini. Nun, seperti mana kita sebutkan tadi, maknanya Allah yang lebih mengetahui. Namun ada yang dapat dipahami, seperti disebutkan oleh Rasulullah, Nun itu adalah al-hut. Apa al-hut? Nama sejenis ikan yang sangat besar. Ikan yang sangat besar. Maka itu Nabi Yunus itu dikenal dengan sebutan Zunnun. Zunnun. Kenapa disebut dengan Zunnun?
Karena Nabi Yunus pernah hidup tinggal di dalam perut ikan dalam waktu yang panjang, sebulanan, 40 hari dikatakan. Dia berada dalam perut ikan. Ikan apa? Nun. Nah, ini ikan nun. Maka dia sejenis daripada nama al-hut, yaitu nama ikan. Nah, itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wal qalami wa ma yasturun, demi pena. Wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah para malaikat. Jadi seperti mana disebutkan dalam hadis, awwala ma khalaqallah subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah al-qalam. Jadi pertama kali ciptaan Allah itu pena. Setelah diciptakan pena, lalu Allah berfirman, uktub, tulislah, kata Allah. Maka pena pun bertanya, apa yang harus aku tulis ya Allah? Maka Allah pun berfirman, uktub maqadira kulli syai'. Tulislah seluruh ketetapan, seluruh takdir segala sesuatu. Maka ditulislah semua takdir. Takdir manusia, takdir alam, takdir segala sesuatu yang tidak ada tinggal sedikit pun. Kapan itu? Kata Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan, itu terjadi 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah dituliskan. Hidup kita ini sudah dituliskan. Itu yang pertama kali. Maka itu Allah bersumpah dengan pena. Wal qalami wa ma yasturun. Dan pena ini juga bisa berfungsi untuk menuliskan ilmu, untuk menulis. Pena ini juga diajarkan oleh Allah untuk supaya kita mengikat ilmu itu. Sebagaimana dalam satu pepatah kan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu itu ibaratkan seperti binatang buruan. Dia liar. Dia mudah lepas. Dia mudah hilang. Wal kitabatu qayyiduhu. Maka tulisan, catatan yang kamu catat dengan pena, itulah sebagai pengikatnya. Supaya jangan lari dia. Supaya jangan hilang. Maka tulis. Maka itu kalau kita dalam majelis ilmu, ya, dalam di mana saja, tulis, bawa pena, bawa buku, catat. Mungkin di situ ada faedah-faedah yang disampaikan oleh guru-guru kita supaya tidak hilang. Mutiara-mutiara ilmu. Maka ditulis. Maka itu Allah bersumpah dengan sesuatu yang besar. Seperti disebutkan di dalam surat Al-Alaq. Wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah. Apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, jadi di situ Allah menyebutkan allazi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan manusia itu dengan pena. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang berilmu, ingin menjadi orang yang hebat, ingin menjadi orang yang banyak bermanfaat, maka tulis. Tulis ilmu. Ini Allah mengajarkan tentang
ilm. Baik. Kemudian wama yasturun, dan apa yang mereka tulis. Jadi di sini berkaitan dengan para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menulis, mencatat seluruh perbuatan amal manusia. Maka itu Allah wakilkan di samping kiri dan kanan setiap insan, setiap orang dengan 2 malaikat. Dan mereka itu tugasnya menulis. Menuliskan apa saja yang telah diperbuat oleh manusia. Kalau baik, maka ditulis kebaikannya. Kalau buruk, maka dituliskan pula keburukannya. Tanpa ada sedikit pun korupsi. Dia tidak bisa disuap, tidak bisa disogok. Ketika dia melakukan kejahatan, ditulis pada saat itu juga. Maka itu Allah bersumpah dengan wama yasturun, demi apa saja yang mereka tulis. Nah, ini adalah para malaikat. Kalau mereka hari ini melakukan perbuatan dusta, bohong, fitnah, terutama kepada utusan Allah. Kalau sekarang tidak ada lagi utusan Allah, berarti kepada pewarisnya. Siapa pewaris para rasul dan nabi? Al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Maka sejak dahulu para nabi difitnah, para nabi dizalimi, para nabi dikejar, mau dibunuh. Maka hari ini pun seperti itu. Para ulama yang keras, yang merasa terganggu, orang-orang yang banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan dosa, maka itu pasti akan mendapatkan seperti apa yang dialami oleh Rasul terdahulu. Mereka dipenjara, mereka dihinakan, mereka dituduh, difitnah, kan begitu. Seperti Nabi difitnah sebelum beliau mendapatkan wahyu, maka pada saat itu semua mereka mengakui Muhammad Al-Amin. Pernah satu hari Nabi bertanya kepada mereka, Abu Lahab, Abu Jahal hadir di tempat itu dan bersaksi. Kata Rasulullah, apakah kalian mempercayai aku? Apakah kalian kalau aku berkata sesuatu, kalian membenarkan apa yang aku sampaikan? Maka semuanya bersaksi, wahai Muhammad, belum pernah kami mendapatkan engkau berdusta walau sekali. Maka kami pasti akan mempercayaimu. Maka itu semua orang-orang kafir itu mengatakan Nabi Muhammad itu Al-Amin. Tapi begitu Rasulullah mengatakan qulu la ilaha illallah, berubah pandangannya. Begitu Rasulullah mengajak mereka untuk bertauhid, untuk beriman kepada Allah, dan mereka sangat paham dengan konsekuensinya. Maka itu mereka menolak, bahkan memusuhi, menzalimi, sampai Nabi Muhammad itu disakiti, mau dibunuh, dikejar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memelihara dan menjaga Rasulnya. Sampailah hari ini ulama-ulama kita akan dizalimi, akan disakiti, akan difitnah, akan dituduh macam-macam dan lain sebagainya. Nah, ini disebutkan oleh Allah ada 2 malaikat demi pena itu yang menulis.
demi malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menulis. Ada amal-amal yang telah dilakukan itu. Nah, ini awal permulaan surah ini luar biasa. Allah sudah menyebutkan apa yang akan terjadi. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan ini. Maka kalau kita hari ini sebagai seorang dai, ya, sebagai seorang yang mengajak kepada kebaikan, maka siapkan mental, siapkan diri, siapkan jiwa, hati, siapkan seluruh diri kita. Kita akan menghadapi apa yang dihadapi oleh Rasul. Nah, ini disebutkan oleh Allah. Nah, apa saja yang disebutkan oleh Allah yang dihadapi oleh Rasul? Nah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, Nabi itu banyak kelebihan, maka banyak yang iri, kan itu. Nabi itu banyak diberikan oleh Allah tugas, lalu diberikan mukjizat. Nah, banyak yang tidak senang, banyak yang tidak suka. Sehingga Nabi itu dikatakan ini sihir nih, gitu kan. Nabi Musa ya, dikatakan tukang sihir. Tidak cukup kalau tukang sihir ini. Ini orang gila ini kan. Apalagi cerita Isra dan Mi'raj. Gila dia. Masa dalam satu malam dia bisa berjalan ke Palestina, lalu balik lagi dalam sekejap itu juga. Ini gila ceritanya. Maka dikatakan Muhammad itu gila. Maka di sini Allah menyangkal. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, tidaklah engkau Muhammad sekali-kali menjadi orang gila terhadap nikmat Rabbmu yang telah dianugerahkan kepada. Maka itu berat kan. Seorang Rasul itu banyak diberikan oleh Allah rahmatnya, tapi banyak yang tidak senang. Dengan kebahagiaan yang ada pada diri Nabi, banyak yang iri. Bukan mau mengambil petunjuk itu. Maka kita lihat siapa nanti seorang dai yang muncul, yang nampak, lalu diberikan oleh Allah karamah, diberikan oleh Allah syakhsiyah yang tinggi, akhlak yang mulia. Ternyata bukan banyak orang yang suka. Jadi dari zaman dahulu kala sampai hari kiamat, kalau banyak melakukan jalan miring, itu banyak yang suka, kan itu. Tapi kalau ada orang yang mau lurus, ini banyak yang tidak disukai. Itu sudah fitrah, sudah menjadi sunnatullah. Kalau antum nanti misalkan ditugaskan, diamanahkan masuk ke pemerintahan, adalah menjabat satu jabatan. Nah, mau lurus, tidak akan selamat di situ. Dimusuhi. Nah, itu. Ini banyak yang ngomong dengan ustadz seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau lurus, kita dimusuhi. Jadi maunya yang bengkok-bengkok gitu kan, yang miring-miring. Nah, ini sunnatullah. Kalau kita teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, dicatat tuh, ada malaikat yang mencatatnya, jadi saksi nanti. Tapi kalau kita jalan yang miring, ada juga malaikat yang mencatat. Maka itu kita harus memilih. Hidup ini pilihan. Pilihan jalan ke kanan atau jalan ke kiri. Tidak ada tengah-tengah. Golput itu tidak ada. Pingin selamat, jalan tengah itu tidak ada. Kita harus menunjukkan sikap, menunjukkan prinsip. Kita pilih yang mana? Pilih yang hak atau pilih yang batil? Kan itu akan menjadi persaksian di hadapan Allah. Kalau kebatilan hari ini menang, berarti ada yang
orang-orang yang beriman itu yang mungkin mereka itu tidak memihak kepada kebenaran. Nauzubillah, kan itu. Kita akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ketika Nabi Ibrahim dibakar, kan? Maka pada saat itu ada burung-burung kecil yang terbang membawa air dengan paruhnya, dengan mulutnya. Lalu dia memadamkan api. Akhirnya diketawakan oleh cicak. Apa yang bisa engkau buat, katanya, kan? Dengan air yang ada seperti itu mana bisa memadamkan api. Jadi dicemeeh untuk kebaikan. Tapi burung yang kecil ini menjawab, dalam pandangan kasat mata memang kami tidak bisa apa-apa. Tapi minimal kami sudah menunjukkan keberpihakan kami. Kami berpihak kepada kebenaran. Kami berpihak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada Ibrahim, bukan kepada Namrud, raja yang zalim. Nah, ini seharusnya orang yang beriman. Kita harus berpihak kepada kebenaran. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi dan menyanggah apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir pada saat itu. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berikutnya, wa innaka la ajran ghaira mamnun. Dan sesungguhnya engkau akan mendapatkan benar-benar ganjaran yang tidak putus-putus. Amal dakwah yang kamu lakukan ini bukan untuk sekarang, Muhammad. Nah, ini amal ini terus-menerus nih. Buahnya nanti kamu akan saksikan dengan kebahagiaan. Dan kamu terus akan mendapatkan ganjaran yang tidak pernah putus-putus. Maka kita ini harus berazam. Harus betul-betul bertekad untuk menjadi seorang da'i ilallah. Kita mengajarkan ilmu syariat, mengajarkan Al-Quran. Mungkin dalam keadaan lelah, tapi di satu saat kita dituntut untuk mengajarkan Al-Quran. Jangan berhenti, karena engkau akan mendapatkan ganjaran yang tidak putus-putus. Ternyata yang kita ajarkan dari waktu-waktu lelah itu, dia nanti akan menjadi seorang ulama, lalu menjadi banyak muridnya. Selagi ada terus orang-orang ini mengalir terus ganjaran. Itu sebut dengan amal yang tidak pernah putus-putus. Dan itu amalan dakwah. Maka itu Allah menyebutkan engkau berada di jalan yang luar biasa, sedang mengukir satu ganjaran yang tidak pernah putus-putus. Maka buahnya hari ini sampai seluruh dunia dakwah Nabi SAW itu menyiap. Oleh siapa? Nah, inilah yang tadi, amal yang tidak putus-putus. Padahal hidup Nabi itu hanya sebentar, kan? Tapi luar biasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini semuanya sanggahan terhadap apa yang dituduhkan kepada Nabi. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Akhlak yang agung, yang besar, yang mulia. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an. Begitu agung, begitu tinggi dan besarnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sanggahan-sanggahan dari apa yang dituduhkan kepada Rasulullah. Mungkin ada yang menuduh para ulama kita hari ini sebagai apa namanya? Kalau apa namanya? Di Malaysia kemarin itu dituduhkan kepada Anwar Ibrahim homo gitu ya.
Padahal dia seorang yang berilmu, seorang yang apa itu seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang nabi, seorang ulama bejat seperti itu. Dia memiliki akhlak yang sangat tinggi kan itu. Dan hari ini mesti ada nanti ulama kita dituduhkan memiliki perangai yang bejat. Maka itu kata Allah, tidak usah takut. Fasatu besiru wa yubsirun. Kelak nanti semuanya akan menyaksikan, melihat. Ada catatan-catatan semuanya. Akan ditayangkan oleh Allah apa yang telah berlalu dalam kehidupan ini. Mereka melihat, kamu melihat. Bi ayyikumul maftun. Tentang siapakah sebenarnya yang gila, yang tukang sihir, yang menjadi dukun, yang menjadi pendosa. Itu siapa sebenarnya? Nanti akan lihat sendiri. Allah akan tampilkan. Maka setelah itu Allah tutup ayat ini, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabil. Ada orang yang benar-benar disesatkan oleh Allah, tidak bisa dia untuk mendapatkan petunjuk walaupun nampak tanda-tanda kebesaran. Walaupun diancam dengan neraka, tidak masuk lagi. Kenapa? Karena sudah disesatkan oleh Allah. Namun ada pula orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat 1 sampai ayat 7 ya. Untuk tafsir kita pada sore hari ini. Nah, itu saja karena sudah hampir jam 5. Ustaz minta maaf ya. Minggu pertama dan ketiga ini Ustaz akan ke Bangkinang lagi ya, di Masjid Islamic Center Al-Ihsan ya. Maka itu kita cukupkan di sini, takut telat nanti sampai di sana ya. Jadi ayat 1 sampai 7 ini mari terus kita hayati ya. Mari terus kita pahami, ambil ibrahnya. Ini untuk menjadi motivasi bagi kita sebagai kader-kader dakwah, penerus-penerus dakwah risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama dakwah kita saat ini adalah di kampus. Apa dakwah kita? Ngajak orang baik, ngajak orang sholat, ngajak orang nutup aurat, ngajak orang untuk mengatakan hal-hal yang baik. Ajak dia untuk berkata yang jujur. Itu namanya dakwah. Ad-dakwah ilallah. Dan dakwah itu dengan akhlak. Maka disebutkan di sini Rasulullah itu berdakwah dengan akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat besar. Itulah yang harus kita contohi dalam kita berdakwah. Dan semua apa yang kita lakukan ini dicatat. Wal qalami wa ma yasturun. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min bainina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rzuqna fahman wasi'a wa taqabbal minna 'amalan salihan mutaqabbala. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair kepada Ustaz Tajuddin yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, yaitu tafsir surah Al-Qalam ayat 1 sampai 7. Semoga bisa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan pengetahuan kita, dan juga meningkatkan motivasi kita untuk terus selalu
berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ana selaku MC pada kegiatan sore hari ini memohon maaf apabila ada kesalahan. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa qiraatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. An akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.